Semua, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel saya, Polyglot Jawa. Kali ini, saya ingin berbagi informasi mengenai satu produk yang bernama STB, Set Top Box. Ya, kali ini saya ingin membahas secara singkat mengenai STB Box yang sudah saya beli selama beberapa tahun yang lalu, tetapi baru sempat saya kasih informasinya ke kalian semua pada saat ini karena beberapa hal ya. Kalian sudah tahu kan apa itu STB Box? Ya, STB Box pada dasarnya adalah perangkat decoder yang berguna untuk mengubah sinyal digital yang diterima dari satelit, TV kabel, atau internet untuk diubah sinyalnya ke dalam format analog agar dapat ditampilkan di layar televisi atau perangkat analog lainnya. Jadi fungsi dari STB Box seperti ini pada dasarnya adalah mengubah sinyal dari digital ke sinyal format analog ya. Dan kebetulan saya beli STB Box ini di toko online sudah sekitar 2 tahun yang lalu. Dan kelengkapan yang saya terima ketika membeli decoder ini adalah ini boxnya sendiri. Ini adalah box bekas dari provider plat merah ya. Saya yakin kalian sudah tahu provider internet yang paling terkenal di negeri ini yang produknya sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Dan kebetulan saya belinya ini juga bekas, tapi bekasnya masih bekas pakai baru. Dan saya memilihnya di toko online. Saya pilih, saya seleksi sesuai dengan spek dan harga. Dan seperti kalian lihat di sini STB box-nya adalah seperti ini ya tampilannya, saya dekatkan. Ini adalah tampilan di mukanya. Jadi ini ada layar kecil ini fungsinya untuk tombol apa ini ya? Untuk remote. Jadi kalau remote kita arahkan ke ini nanti akan ada tanda lampu merah. Dan ini depannya, ini ada tombol powernya di sebelah kanan bawah. Dan tulisan aslinya STB Box ini sudah diganti menjadi 4K YTE Smart TV HDMI. Ini dia tampilannya dari depan. Kemudian saya akan lihatkan dari sini. Ini ada 2 port USB ya. USB 1 dan USB 2. Sedangkan tulisan di atasnya adalah HDMI. Kita coba sisi yang lain seperti apa. Ya ini sisi yang di belakang ini tampaknya ada berapa lubang ya. Ini ada lubang untuk WAN, biasanya dihubungkan dengan modem internet. Kemudian ini untuk kabel HDMI ya. HDMI kalian kabelnya cukup masukkan di sini. Kemudian di sini ada juga colokan audio video. Jadi buat TV-TV tabung yang belum ada HDMI-nya atau belum ada WAN-nya, kita pakai aja langsung pakai audio video. Sedangkan yang ini adalah untuk slot kartu memori. Sedangkan lubang yang paling kanan ini adalah untuk colokan powernya. Jadi sebelum menyalakan kita pasang dulu powernya di sebelah sini. Cukup simple kayaknya memakai produk ini karena memang produk STB itu dibuat mungil, praktis. Yang penting adalah fungsinya. Coba kalau bagian bawahnya seperti apa ya? Bagian bawahnya seperti ini. Ini ada pelindung karetnya di 4 sisi.
atas bawah kanan kiri ya, dan mereknya adalah YTE. Coba saya perbesar. Ini produknya YTE, serinya ZXV10 B860H, Rich Media Box buatan Indonesia. Satu dayanya 12 volt 1,10 ampere. Jadi ini cukup praktis, bobotnya juga ringan, tidak berat ya. Kalau ditempatkan di ruangan kita di samping televisi, apalagi televisinya sudah televisi flat, saya kira tampilannya akan lebih menarik. Apalagi selain ini ya, boxnya sendiri, kelengkapannya ada ini. Ini adalah chargernya, charger point. Ini charger pointnya seperti ini ya. Ini untuk colokan kabelnya seperti ini. Kemudian ini saya liatin kabelnya ini. Ini tadi dimasukkan ke power cordnya ya, di STB-nya. Jadi sepanjang ini mirip dengan kabel-kabel di kamera ini. Apalagi yang didapat ya. Ini juga kita ketika membeli di online shop, kita dapat remote-nya berwarna putih, masih bagus ya. Ini karena second, tapi second bagus, belum pernah dipakai, jadi produknya masih produk seperti new gitu ya. Jadi kalau kalian nyari di online shop, pilih yang teliti, pilih lapaknya yang recommended, dan produknya benar-benar valid. Biasanya ditandai dengan komentar-komentar pembeli. Cek aja di beberapa toko lapak. Nanti saya akan coba cek di beberapa toko lapak ya, sebelum kalian tahu cara pemakaiannya. Selain remote ini, ada juga disertakan ini kabel HDMI. Kabel HDMI-nya ini ya, sekitar panjangnya ini hanya sekitar 1 meteran kayaknya. Jadi disediain 1 meter. Kalau kalian letak STB-nya jauh dari televisi, sebaiknya kabel HDMI-nya beli yang 5 meter atau 3 meter. Sesuaiin aja dengan lokasi televisi kalian dengan letak STB-nya. Semakin jauh STB dengan colokan HDMI televisi, ya terpaksa kalian harus beli yang lebih panjang. Tapi kalau lebih dekat, hanya setengah meter, 1 meter, kayaknya kabel bawaan yang diperoleh dari toko online ini sudah cukup memadai. Kemudian tadi kan saya bilang pakai remote ya, ini disediain remote, tetapi saya praktein kalau memakai remote susah, kadang bingung, sensornya lamban. Makanya sebagai pengganti remote ini saya memakai ini aja, memakai mouse wireless. Jadi pakai mouse wireless ini kita lebih bisa jauh, bisa lebih cepat, jadi navigasinya lebih enak aja daripada kalau kita memakai yang ini remote. Dan ini harus pakai ini ya. Ini nanti dimasukkan di kabelnya, ini dimasukkan di ininya, di STB boxnya. Nanti saya liatin cara memasukkannya. Kalau kita mau menggunakan ini wireless mouse-nya, ini cukup dimasukkan di tadi ya, di USB-nya ini. Kalian bisa memakai di USB 1 atau di USB 2 ya. Ini cukup masukkan saja di salah satunya seperti ini. Seperti ini ya, jadi dipasin dulu. Jadi kalau kita mau pasang ini ya, mouse wirelessnya, ini cukup dipasang sekali lagi di port USB 1 atau port USB 2. Tinggal masukkan seperti ini aja. Ini seperti ini, tekan saja dimasukkan seperti ini sampai masuk aja. Nah, ini berarti udah masuk.
Ini kalau sudah masuk berarti mouse-nya sudah siap dipakai. Jadi kalau saya pribadi sekali lagi lebih enak pakai mouse wireless, sehingga navigasi saya ke layar STB box di TV flat saya semakin lancar daripada kalau saya memakai yang ini. Kadang saya kesulitan mau maju mau mundur karena kadang-kadang remote-nya ini tidak sensitif. Jadi pengalaman saya memakai ini beberapa bulan, setelah saya pakai, kalau remote-nya sih bagus, tapi jalannya kursornya itu lamban sekali. Jadi solusinya saya memakai mouse yang seperti ini, mouse wireless. Ini saya beli di toko online kalau tidak salah sekitar 150-an lah, tapi tidak nyampe 200. Ada juga sih yang harganya lebih dari ini, 150 atau 200-an lah. Nggak tahu sekarang harganya berapa, karena ini saya beli juga sudah beberapa tahun yang lalu. Ini saya beli cuma apa ya, merek-merek biasa sih. Yang penting bagi saya adalah fungsinya. Fungsi untuk navigasi di layar televisi flat saya menggunakan STB box X dari provider plat merah di negeri ini. Jadi saya kira kalau mau memakai STB box ini di layar televisi lebih enak pakai ini ya, mouse wireless dengan ini konektornya seperti ini, sensornya. Jadi ini lebih enak, navigasinya lebih lancar daripada kalau kita pakai remote seperti ini. Tapi sekali lagi enak tidaknya menggunakan remote atau ini apa tadi remote atau menggunakan mouse itu tergantung suka-suka kalian saja. Kalau saya pribadi lebih suka yang ini ya. Balik lagi ke ini sekarang, power kabelnya. Power kabelnya ini cukup kalian colokkan di ini nih, di sebelah sini ya. Ini di sebelah sini, tinggal masukkan saja di power cord-nya ini. Nah, ini berarti udah siap. Kalau sudah seperti ini, kabel yang ini tinggal kita dicolokkan seperti biasa. Nanti indikatornya akan menyala di depan ini. Nah, indikatornya akan menyala di depan ini. Berarti kalau ini udah tertancap dengan baik, maka sinyalnya menyala, berarti STB box-nya sudah siap untuk kita jalankan. Terus USB-nya kabel selain apa tadi ini? Kabel USB, kabel power cord. Ini juga ada namanya kabel ini ya, kabel HDMI. Kabel HDMI semacam ini, cukup nanti dimasukkan yang sebelah ini. Saya coba carikan ya. Nah, ini dia ada kabel HDMI. Kita tinggal masukkan seperti ini. Nah, begini ya. Jadi tampaknya seperti ini kabel power cord-nya, ini kabel HDMI sudah terpasang seperti ini. Tinggal kabelnya ini nanti kita hubungkan yang sebelah sini ke televisi kita atau perangkat gadget lainnya yang mengandung colokan HDMI. Berarti kalau sudah posisi seperti ini sudah tertancap semua, mouse wireless-nya, kabel HDMI-nya, terus kabel cordnya ini sudah tertancap dengan baik dan kabel menyala, berarti STB box-nya tinggal kita jalankan. Coba deh sekarang saya pengen kasih tahu berapa sih harga STB box ini di pasaran. Karena ini sudah 2 tahun yang lalu ya, saya beli sekitar 225.000, dan untuk mengecek harga STB box seperti ini yang full root 4K Smart TV ya, bekas dari provider plat merah, kita cek bareng-bareng aja di lapak-lapak yang ada di internet ya. Oke, kita cek saja yuk.
Iya, saya sudah berada di depan komputer. Saya akan coba cari perbandingan harga terhadap STB 860H tahun 2020 ini. Soalnya STB 860H yang saya beli itu sudah 2 tahun yang lalu. Saya beli sekitar tanggal 29 Desember 2018 dan baru saya pakai beberapa saat ini ya. Jadi barangnya saya simpan sudah lama. Dan saya akan coba lihat di ini dulu di Bukalapak. Sekarang harganya berapa ya? Di sini kalian bisa lihat di portal Bukalapak bahwa STB Android-nya itu ada yang harga ini 385. Ada lagi ini yang full root, di sini dijual sekitar 190. Barang ini mirip dengan punya saya pada tahun 2018, STB 860 ya, 860H full root seharga 225.000. Di sini kayaknya sudah turun. Ini ada yang menjual sekitar 190.000. Ada juga 297.500 ya. Jadi ternyata di portal Bukalapak harganya bervariasi terhadap STB 860H yang full root. Ini dia, ada yang sekitar 233. Ada lagi yang 344 sekian, 231 ya. Rata-rata STB yang dijual di sini adalah second karena ini adalah bekas dari STB plat merah yang kemudian dijual lagi di pasaran dan sudah dibikin menjadi versi full root. Nih, di sini ada yang harganya sekian nih, bahkan ada yang 397.000, ada yang 320.000 dan 33.000, 320. Jadi harganya bervariasi tergantung lapak mana yang menjualnya. Jadi buat kalian yang pengen membeli, pinter-pinter saja membelinya, memilih mana harga yang terbaik. Cari harga STB yang agak murah dibandingkan harga-harga yang lain, tetapi memiliki fasilitas atau tambahan yang komplit seperti adanya kabel, adanya remote, adanya power, adanya kabel HDMI dan lainnya. Jadi kalian pilih saja, coba cari di lapak-lapak mana yang sesuai dengan kantong-kantong kalian ya. Kalau saya sih pilih yang harganya miring tetapi punya spesifikasi dan kelengkapan yang cukup memadai. Sekarang saya lihat di ini di Lazada. Kalau Lazada berapa ya harganya ya? Nih ada yang komplit nih, STB JTE 860H 4K. Ini sama persis yang saya beli nih, kelengkapannya sama persis ya. Tahun dulu ini harganya 225, sekarang sudah 350. Berarti ada kenaikan ya. Kalau saya sih prefer yang nyari yang barang-barang kayak gini ini komplit, jadi kita makanya tinggal gampang. Saya akan coba cari lagi STB JTE B860H yang 4K di Lazada ini ya. Ini coba ada yang harganya bahkan 430 ya, 430, tetapi ini ada fasilitas-fasilitas lainnya yang mungkin ditawarkan oleh lapak ini berbeda dengan lapak lain. Ini di sini ada juga yang 292, hampir 300.000 juga. Ini kelengkapannya juga hampir komplit ya. Sama dengan saya, cuma ini boxnya ada yang cover depannya ini sudah diubah. Jadi para pelapak itu biasanya STB boxnya itu sudah dibuat variasinya, ada gambarnya atau merubah tulisannya biar tampilannya lebih berbeda dengan lapak-lapak yang lain, tetapi fungsi dan kelengkapannya biasanya sama. Ini nih, bahkan ada yang 400 ya, wah gila nih, harganya mahal banget nih.
kita lihat lagi, ini ada STB Android TV Box 860H 4K. Ini harganya cukup murah ya, 24.900, hampir 250. Ini kelengkapannya juga sudah bagus nih, ada remote, ada kabel HDMI, ada power, ada boxnya sendiri. Ini sudah cukup standar, sudah cukup baik kalau kita mau pakai. Ini juga ada nih ya, 335.000. Ini ada yang pakai mouse ya. Jadi kalau kita bermain STB Box, saya lebih suka menggunakan mouse yang wireless, karena lebih lebih enak daripada pakai remote. Kadang susah pakai remote-nya. Saya akan coba turun lagi, lihat ada lagi nggak ya yang lebih murah atau bahkan mungkin lebih mahal. Ini harganya juga cukup mahal nih, 463.000. Jadi di Lazada harganya bervariasi ya, ada yang murah, ada yang menengah, ada yang mahal. Itu semua tergantung dengan tambahan alat-alat yang diberikan. Sekarang coba kita lihat di Shopee nih. Nah, ini dia toko favorit saya, Shopee. Saya akan coba lihat harganya berapa ya IndiHome-nya yang STB Rootful. Ternyata di sini ada yang 204.600, tapi nggak tahu nih kelengkapannya komplit atau enggak karena nggak ada gambarnya. Kalau ini nih sampingnya nih lengkap juga sih, ada remote, ada power, ada kabel AF juga. Ini juga udah standar nih, 260 ya. Jadi di Shopee ini kayaknya harganya lebih murah dibandingkan dengan lapak-lapak yang lain di toko sebelah. Jadi kalau kalian mau cari, coba deh kalian larinya ke ini ya, ke Shopee. Mungkin kalian menemukan harga STB 860H full root yang harganya murah, tetapi dengan kelengkapan yang komplit. Saya akan coba carikan contohnya ya. Ya rata-rata sama sih, ini komplit ya, dengan harga sekitar 250 sampai 300 lah, itu sudah bagus. Ini lagi nih, yang samping sini bahkan ada yang 300, 355, ini ada juga yang 309. Jadi sekali lagi masalah harga itu tergantung lapaknya juga, dan tergantung kelengkapan yang diberikan. Semakin lengkap, semakin komplit, lapak itu pasti akan menjual dengan harga yang lebih mahal. Tetapi dengan banyaknya pilihan toko, baik Lazada, Bukalapak maupun Shopee, kalian punya kebebasan buat mencari. Tips dari saya adalah cari harga yang termurah dengan kelengkapan yang maksimal. Pasti dah kalian akan memperoleh hasil yang baik dan bisa digunakan untuk menonton hiburan di rumah daripada kita keluar ngeluarin duit banyak tetapi hasilnya boros, dan kita juga kalau keluar kan pasti capek ya, ngeluarin bensin, ngeluarin uang makan. Jadi saya kira beli STB Box untuk hiburan di rumah sudah cukup. Jadi ini saja yang saya carikan di komputer, di lapak-lapak yang tersedia, harga-harga STB-nya ya. Kita akan bahas lainnya setelah ini. Nah, sekarang kita sudah tahu kan, setelah lihat perbandingan harga STB Box seri ini 860H di beberapa toko online seperti di Bukalapak, seperti di Shopee atau di Lazada, ternyata harganya bervariasi ya. Ada yang lebih murah dari harga saya beberapa tahun yang lalu, 225. Ada juga lapak yang menjual STB Box ini dengan harga yang lebih mahal. Tapi sekali lagi, balik lagi ke kalian,
jika ingin membeli STB box seperti ini yang full root seri 860H, tolong bagi kalian sekali lagi yang terpenting adalah cek apakah lapak itu ada remote-nya. Biasanya remote-nya nanti kita diberi batu baterai 2 khusus untuk remote seperti ini ya, batu baterainya kecil. Kemudian cek juga apakah di lapaknya itu perangkatnya sudah dilengkapi dengan kabel ini ya, power cord-nya ini ya. Karena ini vital, kalau kita beli tanpa kelengkapan ini kita harus beli lagi, berarti sama aja kita ngeluarin duit lagi. Dan yang penting STB box-nya nih, kalian harus cek speknya apakah sesuai nggak yang dijual sama yang ditawarkan. Cek dulu di internet, cek speknya 860H seperti apa, cocokkan. Kalau harganya cocok, speknya cocok, sesuai dengan keinginan kalian, ambil aja. Tapi jangan lupa lagi, ini juga harus ada kabel HDMI seperti ini. Karena ini lebih penting juga ya, karena untuk menghubungkan STB box ini ke layar televisi kita. Biasanya untuk yang TV flat, kalau untuk yang tabung jarang sih ada yang pakai seperti ini, biasanya pakai kabel audio video. Dan untuk kalian kalau membeli ini perangkat STB box seperti punya saya 860H yang full root, cukup remote, kabel ini dan kabel ini itu sudah cukup, sudah jalan, sudah bisa dipakai. Tetapi kalau kalian mau menggantikan remote yang ini dengan remote mouse wireless, kalian harus belinya terpisah ya. Tapi kalau kalian bisa cari di lapak seperti tadi yang kita lihat, ternyata ada juga yang menjual STB box 860 ini dengan paket dengan mouse-nya, tetapi sepertinya harganya juga lebih mahal dari harga yang standar. Jadi sekali lagi keputusan ada di tangan kalian ya, kalau pengen memiliki STB box seperti ini. Tapi yang jelas STB box seperti ini bagi saya adalah modal nonton film gratis. Betul, modal nonton film gratis. Karena dengan TV box seperti ini, terus ada jaringan wifi atau internet yang dihubungkan dengan kabel LAN di belakang ini, maka kalian nggak perlu keluar duit banyak untuk nonton film atau mencari hiburan di luar. Apalagi zaman sekarang ya, lebih baik di rumah saja. Jadi bagi saya STB box ini alternatif hiburan di rumah untuk mencari hiburan-hiburan yang mungkin banyak yang belum beredar di Indonesia. Tapi betul, banyak sekali film-film asing yang sudah saya cek. Ternyata banyak film-film yang belum masuk di Indonesia, bisa dilihat melalui STB box ini ya. Jadi ini saja informasi dari Polyglot Jowo tentang produk STB box seri 860H 4K HDMI YTE. Semoga informasi di video ini bisa memberi pencerahan bagi kalian yang pengen membeli STB box serupa seperti ini. Tapi ingat, seleksi ya sebelum membeli, cek ya sebelum membeli, dan bandingkan lapak yang satu dengan lapak yang lain sebelum kalian memutuskan. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video saya kali ini tentang STB box 860 YTE 4K HDMI. Semoga video ini bisa memberi pencerahan ya. Terima kasih. Selalu menjadi pribadi yang smart dan selalu be kreatif. Sampai jumpa.